Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 179. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Lupakan saja, Felicia dan saya di sini, dan kami memiliki sedikit hubungan kerja sama. Aditya menjawab dengan datar. Kemitraan. Hehe, lucu banget sih. Aditya, kamu belajar olesin emas kapan? Apakah kamu satu-satunya yang bekerja sama dengan Felicia? Rizky diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dan dia merasa bahwa Aditya sangat lucu. Dan dia mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan muka. Haha, begitukah? Hukum kerjasama macam apa? Kamu bekerja untuk Felicia, dan Felicia memberimu upah. Rizky tersenyum kejam. Felicia berdiri di sana dan tidak berbicara. Tetapi dia sangat terganggu. Selain itu, Rizky berpikir bahwa Aditya adalah seorang pekerja migran di bawah Felicia, yang membuat Felicia semakin geli. Ini benar-benar gila. Untuk melihat orang rendah. Felicia, apakah kamu masih melihat Aditya seperti dulu? Felicia berpikir dalam hati. Tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan ini kepada Rizky. Karena Rizky baru saja mengatakan hal-hal buruk padanya. Dan dia tidak lembut dan sangat keras. Dan sangat provokatif. Ini benar-benar masalahnya. Rizky selalu memikirkan Felicia. Dia telah melecehkan Felicia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi dia telah melecehkannya lebih sering baru-baru ini. Baru saja, Rizky menemukan tempat ini. Dan bersikeras membawa Felicia ke bioskop. Karena kekayaan dan latar belakang Rizky, Umar juga tidak berani berbicara. Selama Rizky tidak terlalu kasar, Umar tidak akan mau mempermalukan dirinya dengan Rizky. Felicia juga tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung Rizky ini. Jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan mendengarkan Rizky mengejeknya. Aditya tidak tahu cerita di dalam. Awalnya, ketika teman sekelas lama bertemu, sudah waktunya untuk bernostalgia. Tetapi melihat bahwa Rizky tidak berbicara seperti itu segera setelah mereka bertemu, Aditya juga sangat kecewa dengan orang ini, teman sekelas. Tampaknya anjing tidak bisa berubah untuk makan kotoran. Sepertinya Rizky sama seperti ketika dia masih di sekolah. Itu masih bukan apa-apa. Aditya memiliki petunjuk di dalam hatinya. Dan kemudian tersenyum sedikit. Rizky berkata, apapun yang menurutmu baik-baik saja. Tetapi sekali lagi, bahkan jika saya bekerja di lokasi konstruksi ini, itu bukan apa-apa. Haha, bekerja di konstruksi situs juga bisa disebut pekerjaan. Ini hampir sama bagusnya dengan kuli. Rizky menjadi semakin bingung, berdiri saat ini, dan berjalan ke sisi Felicia. Felicia, saya melihat bahwa para pekerja di luar semuanya bekerja. Aditya masih ada di sini. Jika dia tidak bekerja, dan mengapa kamu belum menyuruhnya bekerja? Rizky berkata di sini, dan mengulurkan tangannya dan memeluk Felicia. Felicia berjaga-jaga terhadap Rizky. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menggertakkan giginya dengan marah. Melihat penolakan Felicia, itu membangkitkan minat Rizky. Dia tersenyum dan mengejarnya lagi. Dan berkata kepada Felicia, ayo pergi Felicia. Saya sudah membeli tiket film. Kita belum bertemu selama beberapa bulan. Ayo kita ngobrol. Aku benar-benar tidak bisa keluar dari sini. Felicia berkata dengan sabar kepada Rizky. Hehe, tidak apa-apa. Dengan ayahmu di sini, itu akan ditangani. Kamu bisa ikut denganku, kata Rizky, dan berkata pada Felicia. Aditya melihatnya, dan hatinya benar-benar terdiam untuk sementara waktu. Rizky ini terlalu tak tahu malu, kan? Kamu mengejar Felicia. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kamu tidak mengejarnya seperti itu, kan? Ketika Umar melihatnya, wajahnya membiru karena marah. Dia telah mengontrak teknik selama bertahun-tahun. Dan dia bukan temperamen yang baik. Jika dia tidak takut dengan latar belakang Rizky, Umar akan memukul Rizky sejak lama. Rizky, saya pikir Anda harus mencoba hari lain.
Lokasi konstruksi benar-benar sibuk hari ini. Umar datang dan berdiri di antara Rizky dan Felicia, menekan amarah untuk membujuk Rizky. Rizky merasa sangat kesal, tetapi dia menahan amarahnya. Tersenyum pada Umar dan berkata, "Paman Umar, aku punya waktu hari ini, dan aku sangat ingin bahagia. Aku ingin pergi jalan-jalan dengannya." Umar mendengarkan dengan garis hitam di wajahnya, bertanya-tanya, "Jenis apa kamu, Rizky? Kamu dan Felicia hanya teman sekelas, dan kamu mengatakan bahwa kamu sangat merindukannya." Ini terlalu sembrono. Melihat Umar tidak mengatakan apa-apa, Rizky menjadi sedikit tidak sabar, dan nada suaranya menjadi jauh lebih dingin. "Paman Umar, saya melihat bahwa kamu terlalu ketat dengan putri Anda. Dia sudah dewasa. Selain saya dan dia masih teman sekelas. Kita berdua pergi. Apa yang kamu khawatirkan?" Umar melihat bahwa Rizky belum selesai, dan dia benar-benar tidak sabar. "Tuan Rizky, karena Anda sudah membicarakan ini, saya akan memberitahu Anda langsung. Saya mengerti niat Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda dan Felicia tidak cocok. Jadi jangan buang energi Anda padanya." Umar langsung membawa Rizky kembali, siap untuk membiarkan anak ini benar-benar mematahkan ide ini. Jangan ganggu Felicia lagi. Tapi Umar berpikir itu mudah. Tidak semudah itu membujuknya untuk berhenti. "Hehe, Paman Umar, apa yang kamu katakan salah? Apakah putrimu dan aku cocok bersama hanya dapat diketahui dengan mencobanya? Bagaimana kamu bisa tahu jika kami tidak cocok?" Rizky mencibir, menatap Paman Umar dan bertanya. Sikap Felicia sangat jelas. "Tidak mungkin di antara kita. Tuan muda Rizky, tolong fokus pada dirimu sendiri dan berhenti melecehkannya." Umar berkata dengan serius. Alasan mengapa dia lebih berani sekarang dan berbicara lebih keras adalah karena dengan Aditya di sini, Umar selalu merasa bahwa Aditya masih sangat kuat. Namun, kata-kata Umar diarahkan pada kemarahan Rizky. Wajah bocah itu menjadi sangat jelek, dan dia tiba-tiba berteriak dengan keras, "Umar, jangan menyesalinya. Biarkan saya memberitahu kamu. Ada 1000 wanita cantik yang menunggu saya, dan saya menyukai putri Anda. Ini berkah keluargamu. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk." Kata-kata ini membuat Umar marah. Di depan putrinya, terutama di depan Aditya, Umar merasa tidak punya tempat untuk mengistirahatkan wajahnya. Bagaimana dia bisa tahan ditegur oleh Rizky seperti ini? Umar juga orang yang ingin menyelamatkan muka. Saat ini, dia sangat marah sehingga dia gemetar. Dia menunjuk Rizky dan berkata, kamu keluar. Hehe, biarkan aku pergi. Kamu benar hebat, karena kamu tidak tahu malu. Aku tidak akan sopan padamu. Umar, percaya atau tidak, aku akan membuat proyekmu berhenti." Semuanya meledak. Rizky dengan arogan menunjuk Umar dan meraung. Wajah Umar pucat pasi, marah dan sedih. Dia tidak berani membantah kalimat ini, karena dia tahu bahwa Rizky benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini. Aditya diam-diam memperhatikan Rizky di tempat ini, dan dia merasa sangat lucu di dalam hatinya. Meskipun keluarga Rizky cukup kaya, apa yang dia katakan tadi terlalu berlebihan. Meledakkan Villa Jinxiu. Apakah kamu ingin menggorengnya? Felicia menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Beralih dan melihat Aditya. Mata Felicia penuh dengan ketidakberdayaan. Ketika Aditya melihat mata Felicia seperti ini, hatinya bergetar dan dia merasa kasihan padanya. Demi teman sekelas, aku tidak ingin melecehkanmu. Aditya menunjuk Rizky dan berkata dengan sangat jelas. Dia terkejut dengan apa yang dikatakan Aditya. Dan kemudian anak itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kataku Aditya. Bisakah kamu berhenti menjadi lucu? Apa yang baru saja kamu katakan? Melecehkanku. Rizky tertawa sampai perutnya sakit. Memandang Aditya seperti orang bodoh. Merasa bahwa Aditya saat ini adalah benar-benar terlalu banyak gaya. Apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Aditya menenggelamkan wajahnya, menatap Rizky dan berkata, aku ceroboh. Tahun ini benar-benar bajingan yang bisa menjadi elit. Ini manusia atau bukan? Jadi kamu berani memanggil namaku? Aditya, apakah kamu sudah melupakan keluargamu dan bahwa kamu seorang celaka yang tidak berguna? Rizky dengan mata merah,
Dia berkata dengan sinis kepada Aditya. Aditya tidak ingin main-main dengan orang ini. Karena dia tidak menyingkir, Aditya tidak keberatan membantunya. Saat dia hendak berjalan menuju Rizky, Umar meraih Aditya. Tuan Aditya, jangan impulsif. Kami tidak bisa menyinggung orang ini. Umar merendahkan suaranya dan mendesak Aditya dengan gugup. Aditya benar-benar tidak tahu siapa yang tidak mampu dia sakiti di dunia ini. Pada saat ini, dia melirik Umar dan bertanya, mengapa tidak mampu menyinggung perasaannya? Umar menarik Aditya ke pintu. Paman Umar, bicaralah dengan cepat jika ada yang ingin kamu katakan. Aku tidak ingin melihat anak itu untuk sesaat sekarang. Aditya berkata kepada Umar tanpa basa-basi. Umar berkata dengan gugup kepada Aditya, Aditya, keluarga Rizky sangat kaya, dan mereka sangat bahagia di kota Manado. Selain itu, yang paling mengerikan adalah Rizky bergaul dengan Bos Wahyu. Aditya bahkan lebih terdiam ketika mendengar ini. Setelah lama bermasalah, Umar takut akan masalah ini bersambung.